Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarokah ini untuk kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala kembali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dan kita kembali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu kita tolong menolong di dalam yang namanya kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tolong menolong di dalam perjalanan ilmu. Ini adalah merupakan tolong menolong yang paling besar di dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana seseorang berusaha untuk mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Bagaimana seseorang berusaha untuk mempelajari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yang itu adalah merupakan nur, cahaya di dalam perjalanan kita, yang itu adalah merupakan petunjuk di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah merupakan ruh yang akan mengantarkan kita untuk kita selamat di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tak bosan-bosannya untuk senantiasa kita memuji Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita akan melanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan dan berikan peringatan kepada kita semua, yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita tentang perjalanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang mereka dapatkan. Begitu perjalanan orang-orang yang mereka fasik, orang-orang yang mereka fujur, orang-orang mujrim, dan ganjaran yang mereka telah dapatkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada mereka semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang perjalanan senior hidayah kita, yaitu dari kalangan Bani Israel,
yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Musal kitab fala takum fi miryatin min liqa'i waj'alnahu hudan li bani Israil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh benar-benar kami telah memberikan pada Musa, yaitu pada sebuah kitab. Fala takun fi miryah, dan janganlah engkau menjadi orang yang ragu min liqa'ihi, dari pertemuan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Waj'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan Alkitab tersebut sebagai petunjuk bagi orang-orang Bani Israel. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bukan hanya engkau yang diberi kitab, akan tetapi dari kalangan Bani Israel sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kitab kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Musa alaihi salam menjadi seorang rasul kepada kalangan Bani Israel. Makanya Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa laqad ataina Musal kitab, sungguh kami telah memberikan pada Nabi Musa, yaitu pada sebuah kitab. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, lamma dzakara ta'ala ayatihi alladhi dzakara biha ibadahu wa huwa al-Qur'an alladhi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dzakara annahu laysa bibid'in minal kutub. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat-ayatnya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan ayat-ayat tersebut pada hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat-ayatnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini bukan kitab yang pertama kali diturunkan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini bibid'in minal kutub, bukan sesuatu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala man jaa'a bihi, dan bukan pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dengannya sebuah kitab bi gharibin minar rusul, dengan seorang rasul yang asing. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, faqad atallahu Musal kitab alladhi huwa at-Taurah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sungguh telah datangkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu sebuah kitab alladhi huwa at-Taurat, yang itu adalah merupakan Taurat, al-musaddiqatu lil Qur'an, yang membenarkan Al-Qur'an, alladhi qad saddaqa al-Qur'an, yang Al-Qur'an juga membenarkan At-Taurah. Fataqabaqa haqqahuma, sehingga keduanya saling membenarkan. Antara Taurat dan antara Al-Quran itu semua saling membenarkan, dan isinya sama, karena turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkan kedua kitab tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fala takum fi miryatin min liqa'ihi. Oleh karenanya jangan engkau ragu di dalam apa? Di dalam engkau menerima Al-Quran tersebut. Li'annahu qad tawaradat adillatul haqqi wa bayanatuhu, karena telah datang dalil-dalil kebenaran, kejelasan tentang Al-Quran tersebut. Falam yabqa lisyakki wal miryah, dan tidak ada yang tersisa untuk seseorang itu menjadi ragu-ragu dan untuk seseorang itu menjadi bimbang. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguatkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepadamu ini bukan sesuatu yang baru. Orang-orang ahli kitab sebelum engkau itu telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang rasul. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah mengutus kepada setiap umat. Karena setiap umat Allah Subhanahu wa ta'ala utus para rasul. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang Bani Israel, "Tsumma arsalna rusulana tatra." Kemudian kami utus rasul-rasul kami itu dalam keadaan tatra. Tatra itu yaitu apa? Seorang rasul meninggal atau seorang rasul itu dibunuh, langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali. Gak pernah di kalangan Bani Israel itu apa? Itu kosong dari yang namanya peringatan. Selalu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang rasul meninggal, langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasul lain. Seorang nabi di kalangan Bani Israel itu meninggal, langsung diutus oleh nabi lain. Dan kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kalangan Bani Israel itu juga ada, Taurat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan Injil kepada mereka, yang dimana kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka membenarkan bahwasanya akan datang seorang nabi terakhir, yang seorang nabi terakhir tersebut itu namanya Ahmad, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan kitab kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya fala takum fi miryatin min liqa'i, jangan pernah ragu dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepada engkau dari Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an mengatakan wa ja'alna hudan li bani Israil. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Alkitab Taurat itu petunjuk bagi orang-orang Bani Israil, petunjuk bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus seorang rasul. Oleh karenanya orang-orang ahli kitab mereka mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ahli kitab tahu kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diutus. Makanya mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan perdagangan menuju ke negeri Syam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai ada ciri-ciri tentang kenabiannya. Oleh karenanya ketika ada seorang pendeta yang mereka mengetahui tentang ciri-ciri kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendeta tersebut meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk balik ke kota Mekah. Kenapa? Takut kalau seandainya orang ini diketahui oleh orang-orang dari kalangan Yahudi, maka apa? Bisa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibunuh. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktunya untuk ke kota Madinah. Orang-orang Yahudi mereka sudah menunggu datangannya. Kenapa? Ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat. Mereka orang-orang Yahudi ini tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka mempelajari apa? Karena mereka mempelajari kitab. Karena mereka mempelajari Taurat, karena mereka mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ja'alna hudan li bani Israil." Kami jadikan Taurat itu sebagai petunjuk kepada kalangan Bani Israil. Kata beliau Syekh rahimahullah taala, "Ai al-kitab alladzi ataina Musa," yaitu kitab yang kami berikan kepada Nabi Musa alaihi salam, hudan li bani Israil, sebagai petunjuk kepada kalangan Bani Israil, yahtaduna bihi, yang mereka mengambil petunjuk dengannya, fi usuli dinihim, dalam perkara-perkara fondasi perkara agama mereka, wa furu'ihi wa syara'ihi muwafaqatan lidzalika zaman fi bani Israil,
Bagaimana di dalam Taurat ada syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka yang cocok dengan zaman tersebut. Yang itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Bani Israel. Itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Menjadikan Taurat sebagai petunjuk, sebagai nur, cahaya di dalam perjalanan orang-orang Bani Israel. Adapun di zaman kita, adapun kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an tersebut adalah merupakan petunjuk bagi umat ini di dalam apa? Di dalam perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, apa kata Allah? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Al-Qur'an ini selalu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Lillati hiya aqwam. Kalau seseorang pengen mengambil petunjuk, ambillah petunjuk dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita mana yang halal, mana yang haram. Al-Quran mengajarkan kepada kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan kita dari jalan yang mengantarkan seseorang itu menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengajarkan kepada kita siapa yang harus kita jadikan teman dan siapa yang harus kita tinggalkan di dalam perjalanan kita. Itu Al-Quran. Oleh karenanya kata beliau Sesadi rahimahullah ta'ala, wa amma hadzal Qur'anul Karim, adapun Al-Qur'anul Karim, faja'alahu Allahu hidayatan linnas kulli. Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu adalah merupakan hidayah bagi manusia semuanya. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ma kunta tadri mal kitab wal iman. Yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan nur, jadikan cahaya. Al-Qur'an dijadikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai cahaya penerang di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala keluarkan manusia dari yang namanya kegelapan menuju ke cahaya yang terang benderang. Ini Al-Qur'an. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada para sahabat untuk berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha. Aku tinggalkan kalian itu dalam keadaan terang benderang sampai malam harinya itu seperti apa? Seperti siang harinya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua hal. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan pernah tersesat. Ditinggalkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terang benderang. Kita akan melihat hak itu hak, batil itu adalah merupakan sebuah kebatilan. Betul-betul begitu jelas ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Al-Qur'an menerangi, sunnah menerangi. Ini jalan menuju Allah, ini jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, semua sudah diterangkan. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau jenengan berada di dalam sebuah gua, Pak, kalau pengen begitu tahu manfaatnya Al-Qur'an, begitu tahu manfaatnya cahaya di dalam perjalanan kita semua, coba jenengan masuk di dalam sebuah gua. Yang di dalam gua itu tidak ada cahaya sama sekali. Tidak ada cahaya sama sekali. Kira-kira jenengan ketika tidak ada cahaya sama sekali gitu, jenengan mau keluar dari gua tersebut? Ya, kira-kira
bisa selamat atau enggak? Jenengan mau jalan ke depan paling mau kesandung. Jenengan mau jalan ke samping, nggak taunya kejaduk kepalanya, jeduk gitu. Kadang apa? Kelihatan batu, nggak kelihatan. Tapi ketika ada cahaya sedikit saja, dan cahaya tersebut nggak usah banyak-banyak, sekelicip cek cahaya, sehingga sampean tahu apa yang ada di sekeliling sampean. Gitu. Dalam keadaan gelap, tiba-tiba ada cahaya, yang cahaya tersebut sedikit dan itu pun apa? Sebentar. Hanya ngasih tahu bahwasanya apa? Di situ ada jalan, di sini ada batu, di sini insya Allah sudah mulai ada apa? Penerangan sedikit. Habis itu tiba-tiba ada cahaya lagi, mulai terus berjalan. Seperti itulah Al-Quran di dalam perjalanan kita. Seperti itulah sunnah di dalam perjalanan kita. Kita yang awalnya kita nggak tahu jalan menuju surga, yang kita nggak tahu bahayanya neraka, yang kita nggak tahu bahwasanya iblis terus berusaha untuk ganggu kita. Kemudian apa? Datang cahaya Al-Quran, nerangi perjalanan kita. Ini salah, ini benar, ini jalan menuju surga, ini pantas untuk ditemani, ini pantas untuk ditinggalkan. Terus kita diberi cahaya oleh Al-Quran tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita selamat. Makanya kalau seseorang dia mau camping saja, ya, seseorang mau camping, mereka mau naik gunung, apa yang mereka selalu perhatikan itu di bawah? Salah satunya apa? Senter. Gitu. Mereka siap-siap bawa senter, bahkan mereka siap-siap bawa baterai dan lain sebagainya. Itu cuma perjalanan menuju apa? Menuju ke tempat camping. Mereka harus siap-siap senter. Nah, ini perjalanan yang menunjukkan kepada kita tentang apa? Kehidupan bahagia kita atau sengsara kita. Kita gak pernah menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya di dalam kehidupan kita. Kita gak pernah menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah di dalam perjalanan kita. Terus bagaimana mau dijadikan cahaya? Bagaimana mau dijadikan hidayah? Kadang Pak, maaf, ya, memahami saja kita belum bisa. Ya. Memahami Al-Quran saja kita tidak mudah. Kira-kira gimana mau menjadikan hidayah kalau seandainya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu kepada kita nggak paham. Makanya kan sering saya kasih sebuah permisalan, ya kan? Kalau jenengan mau ke Surabaya, tiba-tiba Pak, ini nggak ada Google Map masalahnya. Gitu. Jenengan mau ke surga, Google Map-nya itu nggak terus-terusan ngomong, kan seperti itu. Kadang apa? Kadang jenengan mau ke Surabaya, kemudian apa? Papan petunjuknya pakai bahasa yang jenengan tidak paham. Ya, ini perjalanan lurus. Habis itu apa? Ini tempat keluarnya tersebut, papan itu pakai bahasa yang apa? Pakai bahasa yang jenengan tidak paham. Ini sebenarnya itu untuk Tegal, untuk Semarang, untuk Madiun, nggak paham. Sudah gitu apa? Sudah gitu di papannya tersebut kalau jenengan perhatikan kadang bingung, gitu. Tiba-tiba apa? Madiun atau Ngawi, kemudian Bojonegoro, apa dan lain sebagainya. Ini sebenarnya mau ke mana? Mau ke Ngawi atau ke Bojonegoro atau mau ke mana? Gitu. Ada 3, ada 4 gitu. Kan seperti itu namanya papan. Itu saja yang kita pahami saja kadang kita bingung masih. Apalagi kalau seandainya bahasanya nggak kita pahami. Kita pengen ke Surabaya, yang ada kita turun di mana? Yang ada kita turun di Semarang, yang ada kita turun di. Makanya sering apa? Sering setan itu sering apa? Sering memalingkan kita dari siratal mustaqim itu. Makanya Rasulullah SAW ketika menggambarkan tentang perjalanan seorang hamba, Rasulullah kan menggaris-garis yang lurus. Kemudian Rasulullah SAW menggaris sebelah kanan, sebelah kiri, digaris sama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanmu yang lurus, ikuti jalan yang lurus ini. Gimana kata kita mau mengikuti fattabi'uh? Al-Quran saja kita nggak mudah. Gitu. Gimana kita mau mengikuti Al-Quran sedangkan bahasa Al-Quran saja, maaf, kita nggak pernah mempelajarinya. Gimana kita mau mengikuti Al-Quran, kita saja malas-malasan dalam belajar Al-Quran. Padahal orang itu bisa mengikuti kapan? Kalau paham.
Oleh karenanya kita ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, kata Allah apa? Wala tattabi'us subul, jangan ikuti ini loh yang ke kanan dan yang lain ke kiri. Karena Rasulullah SAW mengatakan di setiap yang ke kanan dan ke kiri itu ada setan yang selalu ngawi-ngawi, ngajak, ayo keluar dari jalan, keluar dari jalan. Setan itu selalu apa? Selalu ngawi-ngawi terus, selalu ngajak kita untuk apa? Untuk keluar dari jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan yang ke kanan dan ke kiri ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fatafarraqu bikum an sabili. Karena ketika engkau mengikuti jalan-jalan yang banyak ini yang akan menjadikan engkau itu pisah, berselisih dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau Syekh rahimahullah taala mengatakan faja'alallahu hidayatan lin-nasi kullihim li'annahu hidayatan lil khalqi, karena Al-Qur'an itu adalah merupakan petunjuk bagi makhluknya di mana? Fi amri dini wa dunyahum, di dalam perkara agama, di dalam perkara apa? Di dalam perkara dunia. Ini Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala, makanya sifat Al-Qur'an itu Pak, di dalam Al-Qur'an, monggo silahkan perhatikan Pak. Sifat Al-Qur'an di dalam Al-Quran sendiri yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, Allah menceritakan Al-Quran itu sebagai hidayah. Ini sifat Al-Quran pertama. Sifat Al-Quran yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran, Al-Quran itu sebagai nur, cahaya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Al-Quran di dalam Al-Quran, sifatnya Al-Quran itu apa? Ruh. Ruham min amrina, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya Al-Quran. Al-Quran itu terkadang disifati hidayah, Al-Quran itu terkadang disifati cahaya, Al-Quran itu terkadang disifati ruh. Dan kita harus menjadikan Al-Quran itu sesuai dengan sifatnya. Ketika Al-Quran disifati oleh Allah hidayah, ya kita harus jadikan Al-Quran itu petunjuk. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat Al-Quran itu cahaya, ya harus kita jadikan cahaya dalam perjalanan kita. Dan ketika Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya ruh, kenapa? Karena Al-Quran itu bisa menjadi ruh hati kita. Dia yang bisa memerintahkan, dia yang bisa melarang. Itulah Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mensifati hal tersebut, kita itu akan mendapatkan petunjuk, kita akan mendapatkan cahaya, dan kita akan mendapatkan kehidupan. Itu dengan apa? Ya dengan Al-Quran. Tetapi kalau seseorang itu gak pernah menjadikan Al-Quran itu hidayah, tidak menjadikan Al-Quran itu cahaya, dia menjadi orang yang sesat, dia jadi orang bingung, dan dia jadi orang mati. Ya. Kenapa? Tidak pernah mendapatkan tiga hal ini dari Al-Quran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua di dalam ayat ini, apa kata Allah? Wa ja'alna hudan li bani Israil, dan kami jadikan Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan petunjuk kepada kita semua, baik itu di dalam perkara din, baik itu di dalam perkara agama, maupun di dalam perkara dunia, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita semua. Wa dzalika likamalihi wa uluwihi, itu karena kesempurnaan Al-Quran dan karena tingginya Al-Quran. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya di dalam ummil kitab yaitu Al-Quran, di sisi kami itu tinggi dan maha bijaksana. Al-Quran itu telah mengajarkan semuanya apa yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu perkara yang menunjukkan tentang kebaikan atau memperingatkan sesuatu yang berbahaya. Inilah Al-Quran. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, fala takum fi miryatin min liqa'i. Jangan kalian Muhammad, jangan engkau Muhammad ragu untuk apa? Untuk menerima Al-Quran ini. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala saja katakan jangan engkau ragu untuk menerima Al-Quran ini, sama Pak, jangan kalian ragu untuk mempelajari Al-Quran. Oh, kadang mau belajar bahasa Arab aja ragu-ragu kan jenengan Pak. Iso kok enggak ya? Iso kok enggak ya? Kadang mau belajar bahasa Arab sudah takut duluan, kok dikekeri karo ustaz.
Kadang mau belajar bahasa Arab, sudah apa? Sudah melihat kitabnya, kok serem gitu. Sudah kelihatan apa? Sudah kelihatan serem. Maka ini walillahi rahimani wa rahimakumullah, kapan kita mau bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita kalau kita apa? Kalau kita enggak belajar bahasa Arab. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kalian mau mempelajarinya. Agar kalian mau apa? Mau belajar bahasa Arab tersebut, mau memikirkannya, mau dimasukkan ke dalam kepalanya, supaya apa? Supaya bisa mempelajari bahasa Arab dan memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya. Apa kata Allah? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab At-Taurah yang itu sebagai petunjuk, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rijalnya, Pak. Gitu. Kalau ada risalah tapi nggak ada rijalnya, rijalnya itu apa, Pak? Pembawanya. Gitu. Ketika ada risalah itu harus ada yang membawa. Ya kan? Ketika ada risalah itu harus ada yang bawa. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan Taurat itu sebagai petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan pembawa-pembawa petunjuk ini. Bagaimana sifatnya yang membawa petunjuk ini? Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya, wa ja'alna minhum, dan kami jadikan dari mereka, dari kalangan Bani Israil, a'immatan, yaitu imam, yang mereka adalah pembawa-pembawa risalah, pembawa-pembawa hidayah, yang bisa memberikan hidayah dan petunjuk tersebut, yahduna bi amrina, yang mereka bisa memberikan petunjuk dengan perintah kami. Bagaimana sifatnya mereka? Sifatnya mereka lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini sifatnya orang yang membawa risalah. Enggak sembarangan orang-orang yang mereka membawa risalah. Gak sembarangan orang yang membawa amanah. Orang manusia saja, Pak. Kalau dulu orang kerajaan, ya, kalau jenengan dulu sering nonton film Majapahit gitu, ya, kadang kalau semuanya mau ngirim surat, mau membawa risalah, saya dipilih siapa? Yang amanah, ya, yang dipilih yang pintar bela diri, ya kan? Yang bisa membawa, yang apa? Yang bisa bela dirinya. Itu bawa risalah dunia, Pak. Ya. Kalau kita dulu sering kecilnya nonton film-film kayak gitu, dibawa ke kerajaan situ, bawa kerajaan situ, yang diperintahkan ya orang-orang yang terpilih, gitu. Orang-orang yang mereka memang mampu untuk membawa risalah tersebut. Nah, ini risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika turunkan Taurat kepada Bani Israil, Allah Subhanahu wa taala juga bawakan siapa yang mampu untuk membawa risalah tersebut. Dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana sifat pembawa risalah. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan yang membawa risalah itu apa? Punya sifat tertentu. Begitu pula orang-orang yang setelahnya. Mereka ketika membawa risalah, Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan sifat yang begitu luar biasa. Nah, kata beliau Syaikh rahimahullah taala, wa ja'alna minhum, dan kami jadikan dari mereka ay Bani Israil. Ini memang ayat ini untuk Bani Israil, Pak. Menceritakan tentang Bani Israil. Tapi apa? Khususul lafaz, tapi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya apa? Ketika ayat tersebut turun kepada orang-orang Bani Israil, itu juga mencakup kepada siapa? Mencakup kepada kita semua. Karena ayat ini membicarakan tentang Bani Israil, membicarakan tentang Taurat, tapi apa? Lafaznya umum untuk semua umat, sehingga masuk ke dalamnya yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan dari kalangan mereka yaitu a'immah, imam,
yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, ulama'un bisyar'i. Kami jadikan mereka ulama dengan syariat. Wa turuqul hidayah, mereka adalah merupakan jalan hidayah. Muhtadina fi anfusihim, yang mereka mendapatkan petunjuk pada diri mereka sendiri. Kemudian apa? Yahduna ghairahum bidzalikal huda. Bukan hanya mendapatkan petunjuk untuk dirinya sendiri, tapi apa? Yahduna ghairahum, memberikan petunjuk kepada selainnya. Bidzalikal huda, dengan petunjuk tersebut. Fal kitabul ladzi unzila ilaihim huda. Dan kitab yang diturunkan kepada mereka itu adalah merupakan petunjuk. Wal mu'minuna bihi minhum, dan orang-orang yang beriman dengan kitab tersebut itu juga dari mereka. Ala ismail a'immatun yahduna bi amrillah wa atba'un muhtaduna bihim. Yang dimana orang-orang yang mereka melihat kitab ini, ya kan? Ada orang-orang yang mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah Allah, dan mereka mengikuti orang-orang yang diberi petunjuk dengan mereka. Ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sifati, kata Allah Subhanahu wa taala, a'immatan yahduna bi amrina. Bagaimana sifat mereka? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini dua sifat pembawa risalah, Pak. Dua sifat pembawa risalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sifat yang pertama sabar. Sifat yang kedua yakin. Coba kalau jenengan Pak perhatikan dua sifat ini, kayaknya sabar, yakin gampang Ustaz. Nah, ini sulit Pak. Karena sabar itu Pak, itu tingkatan amal yang paling tinggi itu sabar. Tingkatan amal yang paling tinggi itu sabar. Dan tingkatan ilmu yang paling tinggi itu apa? Yakin. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kepada kita tentang sifat pembawa risalah itu, yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan imam. Itu apa? Dua tingkatan yang paling tinggi, tingkatan ilmu dan tingkatan amal. Karena orang itu kalau dia berilmu, menuntut ilmu akan menjadikan seseorang itu yakin. Dan orang itu gak mungkin bisa melakukan sebuah amal dengan kuat kalau dia gak sabar. Orang kalau sholat malam gak sabar, ya gak sabar, dia gak akan pernah bisa sholat malam. Orang suruh beramal duduk di majelis ilmu, gak sabar, ya apa? Ya pergi. Orang disuruh untuk ngaji Al-Quran, gak sabar, ditinggal, ditutup. Ya. Makanya apa? Makanya dibutuhkan kesabaran. Amal itu butuh sabar. Sabar untuk melek, butuh sabar enggak? Waktu pengajian butuh sabar. Dia. Makanya apa? Para ulama dahulu itu sabar untuk nahan ngantuk itu kadang sampai dingin loh. Bukan malah dimeroi ngantuk sih dia. Saya sabar baru Ustaz itu. Ustaz juga kan guru. Makanya kalau dulu itu subhanallah, kita itu kadang belajar itu kadang gobal semua. Gobal semua. Ngantuk sih tidak kayak ini benar. Ini apa? Ini namanya belajar sabar. Belajar sabar di dalam talabatul ilm. Bukan ngantuk sih, alhamdulillah kayak kesempatan dulu. Gimana kita mau dijadikan sama Allah a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun? Kok beramal aja enggak sabar? Disuruh duduk bermajelis ilmu enggak sabar. Disuruh untuk ngaji enggak sabar. Disuruh untuk beramal soleh enggak sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala disifati sama Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa risalah dengan apa? Dengan dua hal ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ma dhalla. Kenapa? Karena ada yakin sehingga dia enggak sesat. Ilmunya kuat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ghawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak nyimpang. Kenapa? Karena kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kuat di dalam hatinya. Ketika Rasulullah SAW
mensifati para sahabat sebagai pembawa risalah. Apa kata Rasulullah SAW? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dua sifat. Rasulullah mensifati para sahabat pembawa risalah dengan apa? Ar-Rasyid. Rasyid ini yaitu apa? Ini dia bisa rasyid itu karena kuatnya sabar. Dan dia mendapatkan petunjuk karena apa? Karena kuatnya dia di dalam menuntut ilmu, sehingga apa? Mendapatkan keyakinan, sehingga mendapatkan petunjuk. Ini Allah mensifati Rasul dengan madalla wa magowa, menunjukkan apa? Yakin dan sabar. Rasulullah mensifati para sahabat dengan Rasyid dan Mahdi, itu juga menunjukkan tentang yakin dan sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Orang itu akan dijadikan imam sama Allah. Ya, dijadikan seorang ulama oleh Allah sebagai orang yang membawa risalah. Kapan? Kalau seseorang itu apa? Sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kalau dia punya dua sifat ini, sabar sama yakin. Makanya sampai nanti disebutkan bahwasanya apa? Oleh para ulama bahwasanya fasabr wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin itu orang itu akan mendapatkan imamatu fiddin. Padahal kita sering berdoa kan Pak. Kita itu sering berdoa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ini ya Allah jadikan aku itu imam bagi orang-orang bertakwa. Itu kan doa jenengan kan Pak? Atau enggak pernah doa itu? Oh, doa kan? Mosok doa minta sama Allah waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan aku itu imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sampai jalur rezeki sama Allah tapi itu ragu, ya Allah kasih rezeki. Kalau kita itu berdoa ya Allah jadikan aku itu imam bagi orang yang bertakwa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan kita imam kalau kita nggak punya yakin dan kita nggak punya sabar? Supaya kita itu dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala imam, makanya apa? Harus ditumbuhkan yakinnya. Yakin itu tumbuh dari mana? Dari thalabatul ilm, menuntut ilmu. Harus mempelajari Al-Qur'an, harus mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar itu saja, tapi apa? Tapi orang kalau dia pengen dijadikan imam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia harus menguatkan sabarnya. Dengan apa? Ya dengan dia beramal. Diamalkan. Apa yang dipelajari itu yang diamalkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini diamalkan, memerintahkan ini diamalkan, memerintahkan ini diamalkan. Makanya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga apa? Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala imam. Dan imamatul fiddin dikatakan oleh para ulama, imamatul fiddin ini bukan imamatul fiddin itu, ada imamatul fiddin itu secara mutlak. Seperti Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ulama besar, diterima amalnya, diterima perkataannya, dijadikan dia contoh oleh umat semuanya. Ini imamatul fiddin secara luas. Tapi terkadang kalau kita berusaha untuk sabar dan yakin ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala imamatul fiddin itu fil wilayah. Makanya imamatul fiddin ini bukan hanya sekedar harus jadi ulama besar, dikenal dan lain sebagainya, enggak. Terkadang imamatul fiddin itu fi qaryah. Imamatul fiddin itu di mana? Di sebuah kampung. Karena dia sabar, karena ilmunya dia, akhirnya apa? Dia dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala a'immatan yahduna bi amrina. Dijadikan sama Allah seorang pembawa ilmu di situ, seorang pembawa risalah di situ. Dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang membawa amanah, mengajarkan ilmu di tempat tersebut. Akhirnya apa? Dia dicintai, diterima dakwahnya. Ini dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala imamatul fiddin. Makanya Syekh Muhammad rahimahullah taala
Ketika beliau datang dakwah, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Syekh Mukbil? Berusaha untuk menjadi imamatul fiddin. Di mana? Di tempat beliau. Beliau mengajarkan anak-anak, bukan mengajarkan langsung tiba-tiba terus muhadharah besar-besaran, enggak. Ngajar apa? Ngajar TPA, ngajar anak-anak ngaji, ngajarin bahasa Arab, diajarin bahasa Arab. Loh, mereka kan orang Arab, Ustaz. Wong Arab loh, Pak. Di Yaman, itu belajarnya apa? Nahwu sorof. Oh, di Yaman, Syekh Mukbil itu ngajarnya apa? Ngajar dunia, itu ngajarin dunia itu Syekh Mukbil. Lah ini orang Indonesia mau belajar bahasa Arab pakai teman. Wis ngomong Arab saja mereka masih belajar bahasa Arab. Ya. Mereka itu masih belajar nahjurnia, mereka masih belajar sorof, mereka masih belajar qatrun nada, mereka juga masih belajar apa? Alfiyah. Itu orang Arab yang wes gitu, ngomongnya wes lah. Itu saja masih belajar bahasa Arab. Akhirnya Syekh Mukbil ngajar di tempat tersebut, padahal apa? Wilayahnya Syekh Mukbil rahimahullah taala itu wilayah Syiah, Pak. Wilayah orang Syiah. Di Daman itu wilayahnya orang-orang Syiah. Untuk dakwah sunnah di tempat tersebut, begitu luar biasa sulitnya. Tapi apa? Beliau sabar. Dan beliau dari ilmu yang beliau pelajari menjadikan beliau yakin sudah ngajar. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah buktikan, dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala imamatul fiddin. Meskipun enggak mendunia awalnya, tapi apa? Hanya sekedar qariyah. Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Dijadikan pertolongan sama Allah di tempat tersebut. Buktinya apa? Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang di sekelilingnya Syiah itu apa? Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mulai cinta, orang-orang mulai datang, orang-orang mulai belajar di tempat tersebut. Terus beliau mengajar sampai kalau saya mau bilang Yaman, ya, tempat belajarnya di mana? Ya di tempatnya Syekh Mukbil. Ulama-ulama Yaman yang ada sekarang rata-rata belajarnya di mana? Ya belajarnya di tempatnya Syekh Mukbil. Tapi ketika Syekh Mukbil rahimahullah taala tidak ada, wafat, diambil sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Imamatul fiddin juga ditarik sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penjagaan lagi. Makanya apa? Ketika Syekh Mukbil rahimahullah taala tidak ada, markasnya juga hilang. Markasnya hilang. Kenapa? Tidak ada rijal yang seperti pembawa ilmu seperti Syekh Mukbil ini. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menjadikan imamatul fiddin itu kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut pantas untuk imamatul fiddin dengan kesabarannya, dengan keyakinannya, Allah jaga, Allah tumbuhkan, Allah jadikan wali. Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Menjadikan orang itu cinta kepada orang tersebut. Tapi ketika orang itu sudah tidak ada, sebab penjagaannya hilang, sebab untuk Allah Subhanahu wa taala menumbuhkannya hilang, maka apa? Ya tidak ada. Makanya sekarang mana ada namanya markas damai? Tidak ada, habis. Diserang sama Syiah, dikuasai sama Syiah, selesai. Itu bagaimana beliau bertahun-tahun bisa hidup di tengah-tengah orang Syiah, tidak ada yang ganggu. Kira-kira itu kan kalau pikiran kita, kan ada yang dekeng, ada yang menjaga, itu enggak. Tapi itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau mau berbuat? Coba, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala mau berbuat? Coba jangan perhatikan markas-markas para ulama dahulu. Ketika mereka pembawa ilmu, mereka punya sifat sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu, tempatnya Syekh Albani. Bagaimana dulu tempatnya Syekh Albani, tempatnya ilmu, ya, dibandingkan dengan sekarang ketika Syekh Albani sudah wafat. Bagaimana tempatnya Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin ada dengan ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin tidak ada. Di situ kita akan melihat perbedaan yang begitu luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadi rijalul ilm, menjadikan orang-orang yang membawa ilmu, Allah Subhanahu wa taala jaga. Dengan apa? Dengan ini, dua sifat ini, sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Kalau pembawa ilmunya saja dua sifat ini tidak ada, Pak. Pembawa ilmunya nggak punya sabar, pembawa ilmunya nggak yakin, bagaimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula penuntut ilmunya. Penuntut ilmunya kalau dia nggak kuat untuk menjalankan yakin, kuat dalam menuntut ilmu dan kuat di dalam sabar mengamalkan ilmu, maka juga sama, nggak akan pernah ditolong sama Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kitab sebagai petunjuk, Allah Subhanahu wa taala juga ceritakan orang-orang yang membawa risalah ini. Orang-orang yang mereka membawa amanah ini, bagaimana sifatnya mereka. Kemudian kata beliau Sesadi rahimahullah taala, wal qismul awwalu arfa'ud darajati ba'da darajatin nubuwah war risalah. Kelompok yang pertama yang mereka menjadi a'immatan yahduna bi amrillah, yang mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah Allah, ini adalah merupakan orang yang derajatnya itu tinggi, Pak. Yang derajatnya setelah para anbiya, wahiyat darajatus siddiqin, dan itu adalah merupakan tingkatan siddiqin. Makanya Abu Bakar itu adalah orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu siddiq yang selalu membenarkan, dan orang siddiq ini adalah orang yang paling berilmu, adalah orang yang paling berilmu setelah tingkatan apa? Nabi. Wa inna ma nalu hadhihi darajatal aliyata bisabri ala ta'allumi wa ta'lim. Coba, apa yang kata saya Sa'di rahimahullah taala? Hanya saja mereka bisa mendapatkan tingkatan ini. Kenapa? Karena mereka bisa sabar, Pak. Sabar apa? Ala ta'lim, ala ta'allumi wa ta'lim. Mereka sabar dalam belajar, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Ini harus sabar. Kadang subhanallah kita ini waktu belajar sabarnya itu setipis tisu bahasanya. Suruh belajar konsetoran, gitu. Subhanallah sehari hadir seminggu hilang. Itu sih penting Pak, sehari hadir. Kadang sebulan hilang, seminggu afwan. Gitu. Baru satu harinya ketemu Ustaz, senyum-senyum Ustaz. Berharap apa? Berharap untuk ini namanya apa? Gak bisa untuk menyabarkan dirinya untuk menuntut ilmu. Gimana kita mau naik tingkatan? Ini urusan dunia, subhanallah, mobil di-upgrade, rumah di-upgrade. Alhamdulillah istri gak di-upgrade. Kan seperti itu. Urusan apa? Urusan akhirat, subhanallah, untuk mengupgrade dirinya sulitnya setengah hidup. Kemudian apa? As-sabru ala ta'allumi wa ta'lim wa da'watu ilaih wa da'watu ilallah. Sabar di dalam dakwah ilallah wal adha fi sabilihi. Begitu pula mendapat ujian di jalan ilmu, di jalan dakwah. Kita itu di dalam perjalanan ilmu itu gak mulus terus. Kadang apa? Kadang hujan. Hujan itu subhanallah sepi saung gitu. Ini kemana? Gak sabar. Ustadznya udah dikira ustadznya punya pintu Doraemon gitu. Kalau ustadznya punya pintu Doraemon enak gitu kan. Dari rumah pun masuk juga langsung ke saung. Kadang kalau hujan itu nungguin gitu kan. Ini kemana mulai gitu. Gak datang. Sama-sama hujan-hujanan, sama-sama pakai mantel, sama-sama pakai payung ya. Maka apa? Harus sabar dengan ujian-ujian di jalan ilmu. Waqafu anfusahum an jama'iha fil ma'asi wastirsaliha fi syahawat, dan harus bisa menahan dirinya dari apa? Dari maksiat, dari yang namanya syahwat. Ini seorang yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala harus bisa sabar untuk beramal dan harus bisa sabar dari menahan apa yang namanya maksiat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang dengan ayat-ayat kami senantiasa yakin. Ai wasalu fil imani bi ayatillah ila darajatil yakin. Mereka itu tingkatan imannya sudah sampai tingkatan yakin. Wa huwa ilmu tam, dan itu ilmu yang sempurna. Makanya ilmu itu ada tingkatannya. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itu tingkatan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha ainal yaqin tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu kan tingkatan ilmu. Selama ini kita itu dibilang Pak
Ya kan? Dibilang Pak, akhirat itu negeri hakiki. Iya Ustaz. Tapi kita nggak pernah mengatakan apa? Mengatakan, wih beneran. Itu ilmu yakin terus, dikasih kabar kayak angin-angin seliwir-seliwir gitu Pak. Ya kan? Ketika kita diingatkan tentang negeri akhirat, kita mau balik ke negeri akhirat, kita santai saja. Tapi kalau sudah hatta zurtumul maqabir, kalau sudah masuk kuburan, baru kita kalla saufa ta'lamu, tsumma kalla saufa ta'lamu. Duh, penyesalan. Kalau seandainya saya dulu melihat, baru kalau sudah tahu mengenal jahim, apalagi kalau sudah melihat jahim, melihat neraka jahanam. Waduh, ainul yakinnya itu bukan sudah ainul yakin, sudah hakul yakin. Makanya tingkatan ilmu itu paling rendah Pak, ilmu yakin, ilmu teori. Kayak ceramah karo ustaz, ya kan? Habis itu didengar. Iya, sekarang ingat kena apa? Kena bubur ayam, tadi ilmu yakinnya itu. Ya. Makanya apa? Harus kita tingkatkan dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Buktikan dengan kehidupan nyata kita. Kita kalau mau ditolong sama Allah, buktikan sabar dan yakin ini. Baru setelahnya apa? Akan kita dapatkan hakul yakin. Itu yang ada pada para sahabat. Makanya saya sering ceritakan Pak, bagaimana para sahabat itu ketika walamma ra'al ahzab, ketika mereka melihat ahzab, ketika mereka melihat pasukan 10.000 pasukan menyerang mereka dan mereka dikepung, yang diucapkan sama para sahabat itu apa? Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan sama Allah dan Rasulnya. Itu ketika Rasulullah menyampaikan, ketika Allah menyampaikan. Kemudian apa? Wa sadaqallahu wa rasuluh. Benar, dibuktikan sendiri sama para sahabat. Jadi antara ilmu yakin, teori yang ada pada para sahabat yang diceritakan sama Allah dan Rasulnya, itu selama ini didengar, ketika dikepung, maka para sahabat mengatakan wa sadaqallahu wa rasuluh. Benar, dibuktikan sendiri dengan apa? Dengan kepala mata mereka. Sehingga apa? Keyakinan mereka semakin apa? Semakin kuat. Kita itu diceritakan tentang akhirat, diceritakan tentang dunia, diceritakan tentang manisnya iman, diceritakan tentang nikmatnya beriman kepada Allah. Kita itu cuma, iya benar. Tapi nggak pernah kita buktikan dalam kehidupan kita. Dia nggak akan pernah kuat di dalam apa? Di dalam beriman. Makanya orang yang dia sampai darajatul yakin ini ketika kapan? Wa huwa ilmu tam, ketika ilmunya itu sudah sempurna. Menuntut ilmu dibuktikan, menuntut ilmu dibuktikan, menuntut ilmu dibuktikan. Al-mujibul lil amal, sehingga mewajibkan untuk, mengharuskan untuk beramal. Wa innama wasalu ila darajatil yakin li'annahum ta'allamu ta'alluman shahihan. Mereka itu bisa tingkatan yakin Pak, karena apa? Mereka belajarnya benar, gak berbaci kuping. Gitu. Manhaj dirosanya, manhaj belajarnya itu dibenerin. Makanya kata beliau, ta'alluman shahihan. Belajar yang benar, caranya yang benar. Kemudian manhajnya, thariqahnya juga dibenerin. Wa akhadul masaila an adillatihal mufidatil lil yakin, dan mengambil masalah-masalah dari dalil-dalilnya yang bisa memberikan faedah untuk mendapatkan keyakinan. Ini kalau belajarnya sahih, belajarnya benar, baru bisa mendapatkan keyakinan. Fama zalu yata'allamuna al-masaila wa yastadilluna 'alaiha bi kathratid dalail hatta wasalu lidzalika, dan terus-menerus belajar masalah-masalah, kemudian mencari pendalilannya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah sampai wasalu dzalika, sampai dia mencapai darajatul yakin tersebut. Makanya kemudian beliau tutup fabis sabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin seseorang itu akan mendapatkan apa? Imamah, kedudukan di dalam agama. Ini khoni wa qadrillah imani wa rahimakumullah jami'an. Dua ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang apa? Tentang bagaimana seseorang itu akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika seseorang itu dia jadikan kitab Al-Quran sebagai hidayah, dan bagaimana dia memantaskan dirinya dengan dua sifat as-sabr wal yakin tersebut untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa?
menjadi imamatul fiddin kalau kita nggak pernah memantaskan diri dan kita nggak pernah jadikan Al-Quran hidayah, nggak tahu Pak jadi apa. Yang seperti nggak tahu mau jadi apa. Karena kehidupan ini pilihan. Hidup ini pilihan. Al-Quran sudah di hadapan jenengan. Untuk memantaskan diri itu juga pilihan. Ini jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memilih seseorang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar. Tapi di sana ada pilihan yang lain. Pilihannya apa? Al-Quran wara'a dhahri. Al-Quran ditaruh di belakangnya. Gak pernah dijadikan hidayah, gak pernah dipahami, gak pernah mau diamalkan. Kemudian apa? Gak pernah memantaskan diri, ya kan? Gak pernah memantaskan diri itu apa? Untuk dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadinya apa? Ya jadinya gak tahu jadi apa. Jadi orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah gak dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, gak pantas untuk dipilih sama Allah, ya tadi kayak yang dikatakan sama yang dibaca sama imam kita, fasal yasiruhu lil usra. Orang yang dipilih fasal yasiruhu lil yusra, orang yang gak dipilih fasal yasiruhu lil usra. Dan semua punya tempat kembali masing-masing. Ini wali wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin yang bisa kita ambil kesempatan yang berbarokah ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mau menggerakkan hati kita untuk kita senantiasa bisa memantaskan diri kita bisa beribadah yakin dengan sabar dan keyakinan. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya datang dari diri pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.